Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Anies Mata, apa kabar? Terakhir jumpa kita di Jakarta dan di Kasan ya Pak ya. Udah lama juga nih. Iya, yang pertama di Kazan dulu, di Dahsyat, Pak. Tadi saya lihat Pak Mahfud juga ada. Kemudian Pak Dubes Tantowi, sahabat di Wellington ini sudah tengah malam. Mas Asis di Moskow. Kayaknya saya familiar dengan tempatnya itu deh. Pak Akpol, tadi saya lihat ada Pak Panglima ya, Pak mantan Panglima, Pak Agus. Saya punya cerita banyak dengan beliau semasa bertugas di Belanda. Beliau Komandan Satgas Korvet waktu itu. Jadi, apa kabar Pak Agus selama tidak basuh? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai kondisi Indonesia, saya kira kalau kita ikuti secara disiplin kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah saat ini, protokol kesehatan, vaksinasi dan lain-lain, insya Allah kita bisa membawa curve kita jadi flat lagi, dan kemudian kita bisa membuat COVID ini tidak merebak seperti yang kita hadapi saat ini. Nah, dalam konteks itu mungkin saya ingin sampaikan saja apa yang telah dilakukan oleh pemerintah China. Tapi saya mulai dulu dengan status yang di Tiongkok saat ini. Di Tiongkok saat ini confirmed case, jadi ini as of yesterday, itu ada tambahan 58 kasus. Jadi seluruh Tiongkok itu ada tambahan 58 kasus, sebagian besar itu imported case, jadi datang dari luar begitu. Total sampai kemarin total kasus itu 119.321. Kemudian yang meninggal itu 5.588. Kemarin yang meninggal 4 orang. Yang recover itu 110.462. Lalu yang asimptomatik, jadi orang positif tanpa gejala itu sampai kemarin itu 471. Itu kondisi saat ini, jadi sudah sangat rendah untuk penduduk dengan jumlah 1,47 miliar. Nah, saat ini 10 provinsi itu sudah bebas sama sekali dari COVID-19. Jadi sudah relaksasi sudah ada ya. Ini saya besok sore akan ke Fuzhou, kemudian hadiri pertemuan di sana. Dari Fuzhou besok sore ke Fuzhou, tanggal 15 ke Wuhan. Lalu dari Wuhan Henan, lalu Henan kemudian ke Makau. Jadi sudah sangat terbuka. Saya baru kembali juga dari Suzhou beberapa waktu yang lalu. Jadi itu sekedar gambaran saja mengenai kondisi di China saat ini. Nah, pada saat COVID dimulai di bulan Januari 2020, itu yang di lockdown itu hanya provinsi Hubei yang berpenduduk 60 juta dan kota Wuhan yang berpenduduk kurang lebih 10 juta. Jadi 70 juta penduduk dari satu provinsi dan satu kota. Sementara kota dan provinsi lainnya itu mungkin sama seperti kita saat ini atau di masa lalu ada jadi pembatasan pergerakan. Nah, dari pengalaman selama 1,5 tahun COVID di sini, itu ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Ini lesson learned dan ini adalah hasil kajian dari COVID di Tiongkok. Jadi pertama itu full response. Jadi full response itu segera melockdown kota Wuhan yang berpenduduk 10-11 juta dan provinsi Hubei. Kenapa harus segera di lockdown? Karena pada saat itu liburan menjelang Tahun Baru China.
Jadi orang bepergian kan. Jadi dan libur akhir semester juga. Jadi langsung di lockdown. Lalu kemudian membangun 16 rumah sakit sementara di Wuhan dengan kapasitas kurang lebih 13.000. Lalu kemudian membangun 2 rumah sakit baru dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 2 minggu, dengan kapasitas itu 2.600 tempat tidur pada saat itu. Lalu menggalakkan kampanye nasional pada saat itu. Jadi misalnya memakai masker, mencuci tangan, yang sekarang kita protokol kesehatan yang dilakukan, menghindari acara kumpul-kumpul yang ada, lalu kemudian menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi orang yang terkena COVID. Jadi kurang lebih seperti itu apa yang dilakukan. Lalu yang kedua itu mass mobilization, jadi mobilisasi massal. Jadi mobilisasi massal itu misalnya 42.000 tenaga medis itu dari berbagai daerah itu masuk ke epicentrum di sana, jadi di Wuhan dan Hebei, kurang lebih 42.000. Lalu dari pusat itu diinstruksikan juga supaya provinsi-provinsi yang dalam posisi bisa membantu provinsi Hubei saat itu, jadi pairing up support, kalau kurang lebih kita gotong royong lah. Lalu mengalih fungsikan pabrik-pabrik besar pada saat itu. Saya masih ingat BYD itu perusahaan otomotif listrik terbesar di sini, lalu bikin masker misalnya, contoh seperti itu, sehingga bisa memproduksi 1,6 juta masker per hari dari satu pabrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan masker. Lalu tentunya stay at home. Jadi semua orang akan tinggal di rumah saja, termasuk work from home yang sekarang kita lakukan. Lalu mewajibkan karantina 14 hari untuk semua pendatang. Ini berkembang menjadi 28 hari beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah berkurang jadi 21 hari. Lalu gotong royong memberikan bantuan dan dukungan bagi warga yang sedang mengalami proses karantina. Saya kira hal yang sama telah berlangsung juga di Indonesia saat ini. Lalu yang ketiga itu political determinations. Maksudnya itu menempatkan penanggulangan COVID-19 sebagai prioritas utama nasional. Saya kira persis sama seperti kita. Lalu presidensi pada saat itu membentuk dan memimpin langsung tim pengendalian COVID-19. Perdana Menteri Li Keqiang yang memimpin pada saat itu. Saya kira itu pun dilakukan oleh kita. Lalu mengganti pejabat-pejabat khususnya di Wuhan yang dinilai tidak kompeten untuk menangani pada saat awal merebaknya COVID di Wuhan. Yang keempat itu timely policy adjustment. Jadi kebijakan yang dilakukan pada waktu yang tepat. Misalnya memperpanjang liburan Imlek, jadi orang tinggal di rumah dan nggak kemana-mana. Masyarakat berhadap diberikan kebijakan untuk stay at home, tidak kemana-mana. Nah, pada saat Imlek tahun 2021, karena COVID juga masih merebak, itu malah diberikan insentif supaya mereka nggak kemana-mana. Kalau Imlek kan di sini kayak bulan Ramadan di kita kan, pada ingin pulang semua. Pergerakan manusianya bisa sampai lebih dari 1 miliar. Semua patuh pada saat itu. Lalu meliburkan sekolah, perkuliahan diganti dengan belajar online. Saya kira sama seperti kita melakukan tanggap darurat di seluruh provinsi, kabupaten, membatalkan semua event dan kegiatan yang melibatkan massa. Itu selama 3 bulan baru mulai dibuka lagi. Itu perlahan-lahan sejak liburan hari buruh bulan Mei tahun 2020. Itu sebenarnya di awalnya, kalau Wuhan mulai dibuka 8 April 2020. Setelah 3 bulan yang ketat. Nah, sejak itu berkembang. Lalu kalau ada merebak misalnya di Beijing beberapa waktu yang lalu, bulan Juni, lalu pasarnya ditutup. Recently yang paling ini
ada maksudnya masuknya varian baru di Guangzhou, kemudian distriknya di lockdown, bukan kotanya, distriknya sekarang sudah buka lagi karena sudah zero case lagi di Guangzhou. Nah, itu dalam waktu 1 atau 2 minggu lalu. Lalu menunda pelaksanaan sidang umum tahunan. Waktu itu kan harus ada sidang umum tahunan partai di sini, ditunda. Lalu memberlakukan work from home sampai situasi kondusif. Yang saya sebutkan sejak Mei sudah mulai perlahan-lahan dilonggarkan lagi, sekarang praktikly sudah berkantor semua lagi. Lalu memperketat penjagaan di pintu masuk internasional untuk mencegah masuknya imported case. Karena dari data-data yang ada sampai saat ini itu imported case kurang lebih sekitar 6 ribuan. Itu yang keempat. Yang kelima itu easing economic pain while fighting disease. Jadi jaring pengaman sosial, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan. Itu saya kira sama persis kita. Itu memastikan ekonomi nasional tidak terdampak jauh. Kalau kita lihat di China, triwulan pertama itu minus 6,5, triwulan kedua mereka sudah plus 2, sekian, triwulan ketiga mereka sudah plus 4, sekian, triwulan keempat mereka sudah plus 6, sekian. Nah, di triwulan pertama tahun 2021 mereka sudah plus 18%. Jadi itu luar biasa. Yang berikutnya itu adalah sebentar, saya lihat catatan saya, memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, jadi menjamin pasokan logistik. Saya paling hobi waktu di Beijing, tidak lockdown, tetapi kita bisa keluar untuk membeli logistik. Itu setiap minggu saya keluar untuk membeli logistik sambil membuat video. Memang sepi sekali, dan kita masuk ke toko-toko itu pun itu harus punya health kit. Masuk ke toko itu antri, tidak boleh banyak di dalam, jadi buka tutup begitu. Lalu distribusi melalui online, kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, dokter online, menjaga stabilitas consumer price, harga konsumen, dan lain-lain. Saya kira itu juga yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Lalu yang keenam itu transparency and coordinated action. Jadi semua pihak itu bergerak bersama dengan satu komitmen untuk menjaga keselamatan rakyat pada saat itu. Nah, informasi terkait perkembangan COVID-19 itu terbuka untuk publik, bisa diakses 24 hours, termasuk untuk kami Korps Diplomatik di sini. Jadi anytime kita bisa cek perkembangan di Beijing, di negara-negara lainnya, sehingga atas dasar itu saya bisa berkomunikasi juga dengan warga Indonesia ada di sini, sehingga syukur alhamdulillah sampai saat ini masyarakat Indonesia yang ada di sini itu nggak ada yang terjangkit dengan COVID-19 begitu. Lalu kemudian yang ketujuh itu power of science and technology. Jadi mempercepat penelitian dan pengembangan test kit, obat antibodi, riset vaksin, diagnosis, perawatan pasien, lalu melakukan uji coba klinis di berbagai obat seperti kloroquine, remdesivir, flavirapir, terapi plasma, pengembangan vaksin, lalu menggunakan robot untuk penyuntikan disinfektan, dan lain-lain. Nah, dari 7 poin ini kami sudah laporkan ke Jakarta semua di awal-awal. Follow up-nya satu yang kita lakukan adalah yang kemudian kita kenal dengan diplomasi vaksin. Jadi atas dasar pembicaraan bertelepon Bapak Presiden kita dengan Presiden Xi Jinping di bulan Januari, Maret, Agustus, dan April tahun ini, jadi 4 kali mereka berkomunikasi, itu kami mulai melakukan atas instruksi dari Bu Menteri Luar Negeri dan Pak Menko Luhut pada saat itu dan Menteri Kesehatan pada saat itu, kami mulai melakukan pendekatan ke berbagai produsen yang melakukan riset pada saat itu untuk vaksin dan lain-lain. Kalau bantuan nggak saya usah cerita karena tahun lalu kan luar biasa, dan sekarang pesawat pertama tadi sudah terbang lagi untuk bantuan dalam situasi kritis saat ini. Lalu itu kemudian dilakukan diplomasi vaksin.
kami yang pertama kontak dengan mereka, bertemu dengan Sinovac itu bulan Mei tahun lalu, lalu kemudian Bu Menlu dan Pak Menteri Erik berkunjung ke sini di bulan Agustus, menyaksikan penandatangan MOU antara Bio Farma dan Sinovac, lalu kemudian untuk memastikan pasokan vaksin di akhir tahun lalu Pak Luhut dan Menkes pada saat itu dan CEO Bio Farma termasuk di bulan Agustus CEO Bio Farma juga hadir pada pertemuan kita dengan State Chancellor dan berbagai perusahaan vaksin di sini, begitu juga di bulan Agustus, sehingga vaksin bisa masuk ke Indonesia kalau masih ingat di bulan Desember. Dan saya kira yang paling terkini adalah pertemuan Menlu, Menteri Erik dan Menteri Perdagangan dengan partnernya di sini di awal April. Kami ikut mendampingi juga semua pertemuan tersebut. Dan yang terakhir adalah awal bulan lalu, bulan Juni di Guyang, ada Pak Luhut, Pak Erick Thohir, Wakil Menkes, Wakil Menteri Keuangan dengan partnernya di sini, State Chancellor Wang Yi, dan lain-lain. Lalu kemudian Bu Menlu di Chongqing setelah itu. Nah, itu yang terefleksikan dalam kerjasama di berbagai bidang, termasuk vaksin, di mana pada saat kunjungan State Chancellor Menlu Wang Yi ke Indonesia bulan Januari yang lalu, itu akan menjadikan Indonesia bekerja sama kita, sehingga Indonesia menjadi hub, manufacture hub untuk vaksin dan obat-obatan di kawasan Asia Tenggara. Kami sudah menindaklanjuti itu dan bertemu dengan berbagai pihak di sini. Itu sehingga kita bisa terjamin vaksin. Saya kira catatan yang terakhir kemarin baru masuk dari Sinovac lagi 10 juta. Hari ini pesawat bantuan sudah terbang ke Indonesia tadi pagi dan sudah lebih dari 100 juta vaksin yang dari China. Tentunya vaksin dari tempat-tempat lain juga dan sudah kita pastikan bahwa sampai dengan akhir tahun pasokan vaksin dari China akan memadai. Karena itu saya kira supaya kita bisa memerangi COVID saat ini, pertama protokol kesehatan kita jalani dengan sepenuhnya. Yang kedua termasuk working from home, movement of person dibatasi, dan yang kedua itu vaksinasi, karena ini kita bisa reach herd immunity. Di China sendiri sampai dengan bulan Juli ini yang vaksin sudah mendekati 900 juta. Ini data valid karena saya baru bertemu beberapa hari yang lalu dengan pimpinan Sinovac dan pimpinan Sinovac. Target mereka herd immunity itu by the end of December itu sudah 70-80%. Kurang begitu perkembangan terkini di China. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.